Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya muliakan dan sahabat Lasef yang dirahmati Allah. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, baik dari bumi maupun laut. Namun sayang beribu sayang hadirin, kekayaan itu belum sepenuhnya dirasakan oleh umat di dalamnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, persentase penduduk miskin masih berada pada angka 8,47%. Artinya masih banyak saudara kita yang hidup dalam keterbatasan. Ironisnya, yang kuat semakin berkuasa, yang lemah semakin tak berdaya, yang miskin semakin terluka. Hadirin, menurut Muhammad Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Misbah, ketimpangan sosial dan kemiskinan tidak lepas dari nafsu keserakahan serta lunturnya kepedulian terhadap sesama. Sedangkan menurut Adib dalam jurnal Hikami, kemiskinan berakar dari penyakit hati yang saya sebut sebagai bahaya, bakhil, hasad, dan hubud dunia. Namun hadirin, Islam hadir bukan hanya agama ibadah, tapi juga agama solusi. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini menegaskan bahwa Islam mendorong umatnya untuk peduli dan gemar berbagi. Sejalan dengan itu, dalam buku Meneropong Fenomena Kemiskinan oleh Hamdar menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan sekaligus penyembuhan penyakit hati dapat diatasi dengan satu solusi, yaitu ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Namun hadirin, solusi ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya penggerak. Lalu siapakah yang seharusnya menjadi penggerak tersebut? Jawabannya adalah generasi muda. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda? Saya merangkumnya dalam satu kata, yaitu lasef. Pertama, literasi dan aksi. Berdasarkan penelitian dalam jurnal Science Student Research oleh Hanzah dan Sulasi, literasi zakat mampu meningkatkan pemahaman sekaligus keyakinan seseorang terhadap kewajiban zakat sebagai rukun Islam. Namun hadirin, pemahaman ini tidak boleh berhenti pada teori. Generasi muda harus membuktikannya melalui aksi. Dengan menumbuhkan sikap peduli demi menuntaskan penyakit hati serta mendorong perbaikan ekonomi. Kedua, sosialisasi dari efektivitas digital. Di era digital saat ini, informasi dapat menyebar begitu cepat, luas, dan tanpa batas. Inilah kekuatan besar yang kita miliki hari ini. Ketika generasi muda memanfaatkan media digital, informasi tersebut menyosialisasikan ziswaf akan dengan cepat tersebar dan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri. Hadirin, Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat
bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang berziswaf melalui kemudahan digital, maka semakin besar pula manfaat yang dirasakan oleh sesama. Hadirin yang dirahmati Allah, ziswaf ibarat aliran air. Jika aliran tersebut tertutup, air di dalamnya lama-kelamaan akan keruh, berlumut, berbau, bahkan menjadi sumber penyakit. Namun, jika generasi muda bergerak membuka aliran tersebut, air tersebut akan mengalir, memberi manfaat, bahkan menghadirkan kehidupan yang bermanfaat bagi umat. Dari pemaparan ini dapat kita simpulkan bahwa kemiskinan dan bahaya dapat dituntaskan melalui gerakan lasef generasi muda, sehingga ziswaf digital dapat dioptimalkan secara lebih luas. Ayo kawanku semua, marilah kita bersedekah, sisihkan sedikit harta untuk yang membutuhkannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penampilan dari Veska.